Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di tanah air. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Indonesia kembali mencatatkan surplus neraca perdagangan di bulan Juli 2025 mencapai 4,17 miliar dolar Amerika Serikat. Kinerja sektor non-migas masih menjadi penopang surplus yang telah berlangsung selama 63 bulan beruntun. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat neraca perdagangan Indonesia kembali surplus pada Juli 2025 sebesar 4,17 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan Juni 2025 yang mencapai 4,11 miliar dolar. Dengan demikian tren surplus telah berlangsung selama 63 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini menjelaskan, surplus Juli terutama ditopang oleh kinerja komoditas non-migas yang mencapai 5,75 miliar dolar Amerika Serikat. Kontributor utama surplus berasal dari lemak dan minyak hewan nabati, bahan bakar mineral, serta besi dan baja. Namun di sisi lain, neraca perdagangan migas masih mencatat defisit 1,58 miliar dolar yang berasal dari net impor minyak mentah. Pada Juli 2025, neraca perdagangan barang tercatat surplus sebesar 4,17 miliar US dollar. Neraca perdagangan Indonesia dengan ini telah mencatat surplus selama 63 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Surplus pada Juli 2025 ini lebih ditopang oleh surplus pada komoditas non-migas yaitu sebesar 5,75 miliar US dollar. Secara kumulatif, neraca perdagangan Indonesia sepanjang Januari hingga Juli 2025 tetap mencatatkan surplus sebesar 23,65 miliar dolar. Surplus tersebut disumbang oleh komoditas non-migas dengan nilai 34,6 miliar dolar, sementara komoditas migas masih mengalami defisit hingga 10,41 miliar dolar. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, sektor non-migas topang surplus neraca perdagangan, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ajib Hamdani, Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal Kadin Indonesia, kemudian juga Profesor Aryawan Gunadi, beliau adalah pakar hukum bisnis internasional Universitas Tarumanegara dan ASEAN University Internasional. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Ajib. Iya, halo Mas Pras. Apa kabar Pak? Sangat baik Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Prof. Aryawan, apa kabar? Halo Mas Pras dan Pak Ajib, selamat sukses untuk kita semua. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Menarik, sebelum membahas lebih jauh ini, Prof. Aryawan mungkin bisa mereview seperti apa kinerja ekspor dan impor Indonesia kalau kita lihat ini pasca kesepakatan tarif resiprokal antara Amerika Serikat, Indonesia yang sudah tercapai di level 19% ini, Prof. Iya, Mas Pras dan pemirsa IDX TV, bahwa kalau kita lihat di tengah situasi kemarin ya, untungnya Indonesia sudah bisa melewati beberapa fase yang ada, sampai sedikit banyak kita melihat eskalasi tarif war antara beberapa negara, terutama yang dikenakan oleh Amerika Serikat. Dan 7 Agustus 2025, Amerika Serikat resmi mengenakan tarif sekitar 19% pada barang impor Indonesia. Dan ini tentunya kita harus melakukan setting up dalam strategi untuk memaksimalkan kinerja ekspor baik migas dan non-migas. Dampak awal diperkirakan memang ini akan menekan ekspor Indonesia ke Amerika Serikat hingga 5 sampai dengan 10%, prediksinya di paruh kedua 2025. Nah, sejumlah industri padat karya seperti tekstil, lalu juga yang berkaitan dengan alas kaki, elektronik, memang terancam untuk melemah, tetapi saya lihat pemerintah sudah melakukan satu upaya untuk bisa melakukan negosiasi agar komoditas yang sifatnya non-produksi Amerika Serikat dikenai tarif yang lebih rendah. Tentu kita lihat bahwa semaksimal mungkin renegosiasi yang kita lakukan akan bisa berlangsung lebih baik. Karena kalau kita lihat kan Trump kan membuka ruang untuk kita melakukan renegosiasi beberapa produk yang ada.
Dan hingga Juli 2025 kalau kita lihat sebelum tarif berlaku, ekspor RI di data saya masih cukup kencang, sekitar lebih kurang 9,86% untuk year to year-nya. Dan pemerintah memang memanfaatkan mekanisme yang ada di WTO atau FTA agreement seperti RCEP dan SEPA dan juga insentif fiskal dalam kaitan mengurangi beban tarif dan memperlancar pasar ekspor kita sehingga kita bisa bersaing di pasar global. Begitu Mas Pras. Baik, Prof. Nah, dari Kadin sendiri melihat bagaimana dengan surplus neraca perdagangan di bulan Juli yang kembali mencetak sekitar 4,17 miliar dolar Amerika dibandingkan dengan Juni. Nah, apakah sudah sesuai dengan proyeksi maupun konsensus dari pelaku usaha sendiri nih, Pak Ajib? Ya, dunia usaha tentunya cukup optimis melihat bagaimana perkembangan-perkembangan yang ada, terutama di sepanjang tahun 2025 ini, Mas Pras. Dan bahkan kalau kita lihat betul tadi yang Mas Pras sampaikan bahwa bagaimana selama 63 bulan berturut-turut neraca dagang kita itu bisa bersifat surplus. Karena kalau kita ingat, terakhir kita defisit itu pada awal-awal pandemi, pada Oke. bulan Maret, April 2020. Selepas itu pun pada bulan Mei 2020 sampai dengan sekarang kita mengalami surplus neraca dagang. Artinya kemudian dunia usaha melihat bahwa selisih ekspor impor ini menjadi salah satu penopang dari pertumbuhan ekonomi kita. Makanya kenapa kita bisa sustain dan bahkan sepanjang tahun 2025 ini harapan kita bisa kembali tumbuh di atas 5%. Yang salah satunya tentunya harapannya bisa ditopang oleh selisih ekspor impor. Sehingga kemudian menjadi PR selanjutnya Mas Pras, bagaimana kemudian bahkan di sisa semester kedua di tahun 2025 ini harusnya bisa kita lebih optimalkan. Kita masih melihat dua potensi yang baik dalam konteks geoekonomi global. Satu dalam konteks tarif Trump. Tadi Prof sudah menyampaikan bahwa tarif Trump ini akan membuat bagaimana peta ekspor impor kita sedikit berubah. Memang betul Prof, karena kira-kira ekspor kita ke Amerika itu berkontribusi sekitar 10% dari nilai transaksi global kita. Berarti artinya itu sekitar 2% dari seluruh total produk domestik bruto kita. Sebuah angka yang cukup signifikan. Tapi kalau kita lihat Mas Pras dan kalau kita lihat Prof, bahwa komoditas-komoditas unggulan yang kita ekspor ke Amerika, competitiveness-nya kita itu adalah dengan negara-negara seperti Vietnam dan Thailand yang notabene tarif ekspor mereka ke Amerika juga lebih tinggi, bahkan mencapai 20%. Artinya dalam konteks competitiveness atas komoditas-komoditas unggulan kita ekspor ke Amerika, saya pikir ini tidak akan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dan bahkan kita cukup optimis bagaimana ekspor kita akan terus mengalami eskalasi dan bagaimana, karena sekali lagi kalau kita lihat tadi juga Prof menyampaikan bahwa komoditas-komoditas kita kan atas tekstil, atas alas kaki, dan produk turunannya. Sehingga itu adalah komoditas yang sangat menyerap tenaga kerja di Indonesia. Efeknya adalah multiplier-nya terhadap job creation. Ini yang menjadi harapan kita. Jadi Oke. poin pertama adalah justru tarif Trump ini menjadi sebuah opportunity dalam konteks geoekonomi secara global. Poin kedua adalah tentang bagaimana Indonesia sedang mengeskalasi adanya Indonesia Uni Eropa Economic Agreement atau EUSEPA. Tadi juga sudah di-mention oleh Prof. Karena harapan kita begini Mas Pras, ketika EUSEPA sudah betul-betul bisa menjadi free trade agreement, maka keunggulan buat Indonesia itu ada dua. Satu, berbicara masalah orientasi ekspor ke negara Uni Eropa, dan yang kedua investasi juga akan masuk ke Indonesia. Karena kalau kita lihat Mas Pras bahwa dalam sepanjang tahun 2025 ini dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni kemarin selama 2 kuartal 5 negara besar yang mendatangkan investasi paling tinggi itu tidak ada satupun dari Eropa. Padahal Eropa itu kan dalam konteks capital mereka juga cukup surplus. Dan Indonesia menawarkan demand yang cukup luar biasa maupun usaha yang cukup luar biasa sebagai bagian emerging country. Sehingga dalam konteks ekonomi Indonesia ini sangat menarik buat dunia Eropa. Tapi kemudian ketika tidak ada free trade agreement, yang harapan kita ini bisa kita eskalasi dari adanya EUSEPA di awal. EUSEPA ini udah hampir 10 tahun kita inisiasi sejak tahun 2016. Sehingga kemudian ketika sudah ada free trade agreement antara Indonesia dengan Uni Eropa, maka harapan kita investasinya bisa naik dan juga mendiversifikasi ekspor. Sehingga orientasi ekspor kita bukan sekedar China, bukan sekedar Amerika, tapi Baik. juga bisa terbuka pasar lebih luas di Eropa. Kira-kira demikian Mas Pras. Baik Pak Ajib, nah kita kan lihat seperti apa trigger begitu kenapa kita masih menjalani surplus. Apakah kondisi global ini juga sudah semakin membaik begitu kondisinya, kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Prof Ariwan dan juga Pak Ajib, dan pemirsa tetaplah bersama kami.
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan berikutnya kami sampaikan data seperti apa sih kinerja surplus neraca perdagangan Indonesia. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini dia trennya seperti apa dari Januari sampai dengan Juli 2025 ini. Ya, tercatat 3,45 miliar dolar Amerika, kemudian sempat mencapai di level 4,33 miliar dolar Amerika pada bulan Maret. Kemudian ada turun sampai dengan 0,16 miliar di bulan April 2025. Namun kembali lagi mengalami kenaikan rebound sampai dengan 4,3 miliar dolar Amerika dan bertahan terus di level 4 miliaran dolar sampai dengan bulan Juli 4,17 miliar dolar Amerika Serikat. Dan selanjutnya kita akan cermati data terkait dengan neraca perdagangan non-migas. Ini dia, kita akan lihat pergerakannya di Januari dan Juli, itu periode untuk neraca perdagangan non-migas. Di mana di tahun 2025 tercatat 34,06 miliar dolar, ada kenaikan sekitar 5,57 miliar dolar dibandingkan dengan periode Januari-Juli 2024 di level 28,49 miliar dolar Amerika Serikat. Dan berikutnya kita akan cermati terkait dengan defisit neraca perdagangan migas kita. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita lihat Januari-Juli 2024 itu 12,24 miliar dolar, kemudian Januari-Juli 2025 ada perbaikan menjadi 10,41 miliar dolar Amerika Serikat. Defisit neraca perdagangan dari sektor non-migas kita jadi 1,83 miliar dolar Amerika Serikat. Dan berikutnya kita akan cermati bagaimana dengan negara penyumbang surplus. Ini dia untuk neraca perdagangan kita. Ada Amerika Serikat, kita lihat dari sisi surplusnya 12,13 miliar dolar, kemudian India dan Filipina. Itu dia negara-negara penyumbang surplus neraca perdagangan Indonesia dengan periode Januari sampai dengan Juli 2025. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Aryawan Gunadi, pakar hukum bisnis dan internasional dari Universitas Tarumanegara dan ASEAN University International, kemudian Pak Ajib Hamdani, Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal Kadin Indonesia. Baik, dengan beberapa data dan informasi yang disampaikan Prof. Aryawan, Anda melihat seperti apa? Apakah memang karena ditopang juga triggernya kondisi dari geopolitik, geoekonomi yang semakin membaik karena sudah ada beberapa kesepakatan ya tarif resiprokal antara Amerika Serikat dengan banyak negara begitu Prof? Iya, jadi memang kalau dilihat Mas Pras, tarif resiprokal ini kan memang memiliki dampak. Nature-nya memang free flow barang dan jasa, kan kita harapkan hambatan tarif tadi seperti yang Pak Ajib sudah jelaskan. Kalau bisa itu kan memang tarifnya itu bisa turun hingga sampai serendah mungkin sehingga Oke. alur flow perdagangan barang dan jasa itu bisa semakin lebih baik antar negara. Nah, memang sekarang kan fenomenanya agak berbeda gitu ya. Jadi begitu Trump mengenakan tarif, one to one masing-masing negara melakukan negotiate dengan negara yang seperti Amerika Serikat. Jadi artinya kontrolernya itu memang ada di negara yang memiliki kekuatan atau power. Contohnya ketika Sekretaris Partai Komunis Vietnam dikenakan tarif, Lotam ya waktu itu ya. Kebetulan pas di Indonesia kami sempat bertemu, melakukan negosiasi langsung dengan Trump dan sehingga diturunkan tarifnya. Indonesia pun begitu dan beberapa negara pun juga seperti itu. Nah, ini yang kita berharap peran dari ASEAN itu semakin penting untuk melakukan negosiasi tarif yang ada. Tetapi kita juga harus bersyukur bahwa kinerja neraca perdagangan di Juli ini kan kembali cetak surplus ya, sekitar USD 4,17 miliar. Yang notabene ini lebih tinggi dibandingkan dengan Juni 2024 di USD 4,10 miliar dolar di catatan saya. Dan ini memang hasil ini memang menjadi sesuai dengan prediksi ya, artinya berkaitan dengan keberlanjutan proyeksi yang memang sudah dilakukan, terutama berkaitan dengan ekspor non-migas yang kuat. Dan mudah-mudahan surplus ini menjadi sinyal positif bagi ketahanan eksternal dan bisa memperkuat proyeksi bahwa Indonesia akan terus mencatat surplus yang lebih baik untuk kedepannya. Demikian, Mas. Baik, nah dengan kondisi seperti saat ini, ekspektasi kalau bicara mengenai kondisi geopolitik, geoekonomi yang semakin membaik, Anda melihat bagaimana dengan ya tadi beberapa negara tujuan ekspor kita masih ada dari Amerika Serikat, kemudian juga India dan Filipina. Nah, Prof sendiri melihat apakah Indonesia masih mengandalkan negara-negara tujuan ekspor tradisional kita begitu atau memang ini adalah bisnis as usual saja sambil kita mencari diversifikasi negara tujuan ekspor begitu nih Prof?
Iya, ini kan Pak Presiden sedang ada di Tiongkok ya, baru tiba. Dan kalau kita rilis di media hari ini kan bertemu dengan Xi Jinping, Ya, lalu Putin, lalu juga ada Kim Jong Un. Karena memang Indonesia memiliki satu kesepakatan banyak kerjasama dengan Tiongkok juga. Artinya tidak hanya mengandalkan dari Amerika Serikat yang juga memang menjadi mitra, India dan yang lain-lainnya, Eropa dan sebagainya. oke. Artinya memang kita perlu memperluas akses pasar lewat percepatan banyak perjanjian dagang yang tadi saya bilang dengan FTA-nya SEPA, lalu juga yang berkaitan dengan RCEP, ya kan, yang berkaitan dengan negara-negara lain. Nah, tentu kita memperluas itu karena kita banyak mengikat FTA dengan beberapa negara yang lainnya. Tetapi kalau kita lihat, kelihatannya Indonesia dengan Tiongkok akan memiliki banyak kemitraan dalam kaitan dengan infrastruktur dan yang lain-lainnya. Juga beliau kan, Pak Presiden juga sedang menjalin banyak kerjasama dengan Arab Saudi dan beberapa negara-negara belahan lainnya, Eropa Timur dan sebagainya. Artinya ini menjadi satu momen yang menurut saya sangat baik untuk kita bisa melakukan diversifikasi ekspor dan juga mendorong diversifikasi komoditas lewat hilirisasi. Demikian Pak Pras. Baik, nah Pak Ajib, kalau kita lihat dari sisi nilai ekspor Indonesia di bulan Juli yang mencapai 24,75 miliar dolar, naik sekitar 9,86% atau nyaris 10% begitu dibandingkan dengan Juli tahun 2024. Nah, apakah realisasi kinerja ekspor ini hanya momen siklikal saja atau memang trigger-trigger positif saat ini seperti yang sudah disampaikan Prof tengah menyelimuti nih dunia internasional begitu Pak Ajib? Sebenarnya begini Mas Pras, Ya, perlu kita bedah tentang komoditas-komoditas unggulan yang menjadi penopang signifikan dari surplus neraca dagang ini. ya, Dan kalau kita lihat Mas Pras bahwa dalam konteks kekinian, dalam konteks bulan Juni, Juli dan bahkan sepanjang 2025 ini, sektor-sektor yang menopang secara signifikan itu lebih banyak dari industri sektor manufaktur maupun dari katakan dari minyak nabati maupun hewani. Artinya apa? Sebenarnya kemudian ekspor-ekspor yang sebelumnya termasuk misalnya batu bara dan lain-lain itu mengalami kontraksi. Kalau yes, kita bandingkan bahkan ketika pada bulan Juli 2025 ini memang nilainya tinggi betul. Konteksnya batu bara misalnya sebagai perbandingan komoditas. Tapi kalau kita bandingkan dengan Juli tahun 2024 sebenarnya terkontraksi atau turun sekitar 6,96%. Nah, artinya begini Mas Pras. Ketika kemudian Indonesia sudah mulai bergeser pada orientasi ekspor atas barang-barang industri dan barang-barang yang memiliki kompetitivitasnya tinggi, maka itu akan lebih sustain untuk kedepannya. Jadi harapan kita bagaimana sektor industri di Indonesia itu juga bisa bertumbuh menopang lebih dari 20% PDB. Karena sementara ini Mas Pras itu masih di bawah 20, di angka 18-19%. Idealnya kalau kita ingin jam ke negara maju, maka kita harus memperkuat industri kita. Nah, kemudian terkait dengan masalah bagaimana PR kita untuk terus mendorong stabilitas neraca dagang dan agar terus surplus. Dunia usaha melihat ada 2 PR Mas Pras. Yang pertama berbicara masalah diversifikasi pasar. Tadi Prof juga sudah membedah dan menyampaikan tentang bagaimana orientasi pasar ekspor kita harus kita tingkatkan. Dan kita harus lebih banyak mendorong kerjasama secara bilateral dengan negara-negara lain. Walaupun sebenarnya perlu kita akui dan perlu kita apresiasi Mas Pras, bahwa negosiasi yang didapat oleh Presiden Prabowo dengan Amerika Serikat adalah negosiasi terbaik. Karena tadi juga Prof menyampaikan bahwa dalam konteks kekinian, dalam konteks kekuatan geoekonomi global, maka call-nya itu ada di negara yang kuat. Sekarang Mas Pras bisa bayangkan, Amerika dengan kekuatan PDB sebesar 26 triliun US dollar, negara nomor 1 kekuatan ekonomi dunia, negosiasi dengan Indonesia, itu yang nilai kekuatan ekonominya sekitar 1,3 triliun US dollar, nomor 15 besar dunia, tapi kita oke. mendapatkan rate yang terbaik di angka 19%. Jadi artinya dunia usaha mengapresiasi itu. Jadi the next yang perlu kita pikirkan adalah bukan sekedar berbicara masalah diversifikasi ekspor, bukan hanya berbicara masalah bagaimana menambah Ya, pasar-pasar dan konteks kerjasama bilateral, tapi poin kedua yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita mengevaluasi kebijakan-kebijakan dalam negeri sehingga kita bisa menekan yang namanya high cost economy Mas Pras. Karena PR kita dengan negara lain sudah selesai dalam konteks kesepakatan Indonesia dengan Amerika. Konteks kita tinggal menambah secara bilateral kalau konteks ingin diversifikasi ekspor. Tapi pertanyaan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana program-program pemerintah, bagaimana extra effort pemerintah, bagaimana insentif baik dalam bentuk fiskal, moneter maupun regulasi-regulasi yang lain sehingga bisa menekan dan menjadi low cost ekonomi. baik. Kalau kiblat kita ke China sebagai trendsetter sebuah dunia industri, kenapa mereka bisa mempunyai kompetitivitas luar biasa? Karena mereka
melakukan regulatory downstreaming yang begitu luar biasa dan mendorong industri manufaktur dengan baik. Harapan kita Mas Pras adalah PR kedua setelah berbicara diversifikasi ekspor, pemerintah bisa mendorong extra effort, regulasi-regulasi yang bisa menekan dan mendorong low cost ekonomi. Demikian Mas Pras. Baik, dan apakah kita lihat ke depan juga ya, Pak Ajib dan juga Prof. Aryawan, ekspor non migas ini masih menjadi paling tidak ujung tombak begitu untuk bisa menopang surplus neraca perdagangan kita atau tidak? Begitu. Kita akan bahas lagi di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini tentunya bersama dengan narasumber kita Bapak Ajib Hamdani, Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal Kadin Indonesia, kemudian Profesor Aryawan Gunadi, Pakar Hukum Bisnis dan Internasional dari Universitas Tarumanegara dan juga ASEAN University International. Nah, menyikapi kondisi seperti saat ini Pak Ajib, nah lantas kalau kita bicara mengenai sektor non-migas, dalam beberapa tahun terakhir selalu menjadi unggulan begitu bagi Indonesia dalam meningkatkan surplus neraca perdagangan. Anda melihat bagaimana, seberapa kuat daya topang juga dari sektor non-migas kita ke depannya begitu Pak Ajib? Justru ini harus kita pertahankan dan kita tingkatkan Mas Pras, karena yang kita harapkan daripada sekedar selisih ekspor impor kita dengan negara lain adalah berbicara masalah multiplier effect. Problem dari emerging country, problem dari Indonesia itu adalah salah satunya berbicara masalah job creation. Sehingga kemudian kalau pemerintah bisa mendorong industri manufaktur bisa menjadi penopang dan orientasi komoditas-komoditas ekspor yang lain, maka ini akan sangat bisa menjawab permasalahan ekonomi bangsa kita. Dan bahkan kalau kita lihat Mas Pras, salah satu dari cita dari Presiden Prabowo Subianto adalah berbicara masalah hilirisasi. Bagaimana membangun ekonomi-ekonomi dari daerah. Ini sejalan dengan semangat tentang bagaimana mendorong industri manufaktur. Ini sejalan dengan yang namanya hilirisasi. Tadi Prof. Aryawan juga sudah menyampaikan. Tapi poinnya adalah dunia usaha terus mendorong agar bagaimana peningkatan nilai tambah atas komoditas-komoditas unggulan itu lebih didorong dan lebih ditopang dengan baik. Dan bahkan kalau kita lihat bukan hanya berbicara masalah hilirisasi sektor-sektor strategis di mineral dan batu bara, tapi juga termasuk bagaimana hilirisasi atas komoditas-komoditas yang lebih banyak menggandeng semua stakeholder dan para pelaku ekonomi di daerah, Mas Pras, termasuk sektor agriculture, fishery, and farming. Kalau kemudian pemerintah bisa mendorong ekosistem bisnis yang memberikan nilai tambah maksimal seperti itu, dan kemudian barang jadi ataupun barang setengah jadinya kemudian diekspor, maka sekali lagi kita dan Indonesia bukan hanya sekedar diuntungkan dari selisih nilai ekspor impor yang memberikan keuntungan terhadap pertumbuhan ekonomi, tapi lebih daripada sekedar itu. Tapi berbicara masalah job creation, tapi berbicara masalah penyerapan tenaga kerja, dan ini tentunya sangat bermanfaat buat masyarakat Indonesia. Dan kalau kita lihat pesan dari Pak Prabowo itu sebenarnya sederhana buat teman-teman pengusaha, Mas Pras. Buat para pengusaha, silakan Anda berpikir masalah penyerapan tenaga kerja, berbicara masalah menyerap pengangguran. Kemiskinan biar menjadi urusan pemerintah. Nah, sebenarnya kita sudah melihat bahwa pemerintah juga fokus dengan job creation. Berbicara job creation itu berbicara masalah yang bisa diandalkan sektor manufacturing pasti. Berbicara industri pengolahan. Dan sejalan dengan itu, maka ketika Indonesia bisa membuka diversifikasi ekspor, bisa membuka pasar baru di luar negeri, maka harapan itu adalah atas komoditas-komoditas yang bisa banyak menyerap tenaga kerja dan memberikan nilai tambah atas komoditas-komoditas unggulan di Indonesia. Demikian Mas Pras. Baik. Ini menarik Pak Ajib. Nah, Prof. Aryawan, Anda melihat bagaimana dengan kinerja surplus neraca perdagangan kita yang juga masih ditopang oleh sektor non-migas? Anda melihat seberapa jauh juga resiliensi dari sektor non-migas nih untuk menopang perekonomian nasional secara keseluruhan ke depannya begitu, Prof? Iya, jadi kan kalau dilihat ekspor non-migas Juli 2025 mencapai 23,81 miliar. Dan itu naik sekitar 12,83 dibandingkan dengan Juli kalau kita compare di tahun 2024 di USD 21,10 miliar Ya. dolar. Nah, terutama ini kan ada negara-negara seperti China, Amerika Serikat, dan juga dengan India. Nah, ini memang kalau dilihat yang untuk non-migas, China, Amerika Serikat, dan India masih menyerap ekspor non-migas terbesar dari Republik Indonesia. Dengan total 41% di Januari sampai Juni di data saya 2025. Dan data BPS juga kalau kita lihat pangsa non-migas ke China 22,8%, Amerika Serikat 11,5%, India 7%. Dan ini artinya memang Indonesia masih mengandalkan pasar tradisional. Tapi saya yakin pemerintah tadi sudah
di underline juga oleh Pak Ajib, Pak Prabowo sudah melihat urusan kemiskinan itu yang menjadi urusan daripada pemerintah, juga hal-hal yang menyangkut urgensi dan beberapa program pemerintah itu akan ditangani, dan pemerintah dan pelaku usaha aktif juga akan harapannya bisa menembus pasar baru, yaitu ekspor ke Asia Tengah, Afrika Barat, Timur, dan juga beberapa negara Amerika Latin. Dan ini yang kita lihat bahwa upaya diversifikasi ini harapannya untuk bisa mengurangi daripada resiko ketergantungan dan membuka peluang di pasar non tradisional. Apalagi kemarin sempat ada gonjang-ganjing mengenai Selat Hormuz, lalu berkaitan dengan beberapa kendala-kendala geopolitik lainnya. Jadi kalau dilihat memang dengan Pak Presiden mengambil langkah, walaupun kemarin sempat ada katakanlah ketidakstabilan secara politik, tetapi mudah-mudahan ini menunjukkan ke masyarakat dunia bahwa Indonesia itu safe, aman, dan kita juga tetap ingin bermitra dengan negara-negara Asia lainnya seperti Tiongkok dan yang lain-lainnya. Begitu Pak Mas. Baik, nah kalau kita bicara mengenai strategi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, pelaku usaha ini Prof. Aryawan untuk bisa menjaga kinerja dari sisi ekonomi kita, baik ekspor maupun importasi yang terutama untuk bahan baku sendiri, juga supaya bisa menggerakkan lagi roda industri di Indonesia seperti apa nih Prof. Aryawan? Ya, yang pertama adalah tentu yang pernah saya sampaikan bahwa kita harus mendorong diversifikasi komoditas melalui hilirisasi, dan ini menjadi penting untuk menambah nilai ekspor kita. Dan juga kebijakan hilirisasi untuk menambah nilai tumbuh ekspor dan melakukan diversifikasi ke pasar non-tradisional seperti Afrika maupun negara-negara lainnya. Yang kedua adalah akses pasar melalui percepatan perjanjian dagang yang tadi, SEPA, RCEP, Indonesia dengan Uni Eropa, dan juga ke negara-negara lainnya, karena FTA kita cukup banyak juga. Yang ketiga, Indonesia sudah memperkenalkan beberapa instrumen hukum seperti Sekuritas Falas Bank Indonesia atau SVBI, dan ini juga memang penting untuk kita bisa untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dan yang keempat adalah untuk import kita memperkuat TKDN, pastinya tingkat komponen dalam negeri ini menjadi penting, dan insentif fiskal seperti tax allowance, tax holiday. Nah, ini juga pembebasan bea masuk, tarif dan sebagainya ini juga menjadi penting. Yang keempat juga berkaitan dengan meningkatkan penyederhanaan prosedur untuk ekspor dan import. Saya rasa pemerintah melalui Kadinpu juga sudah banyak mendorong ya, artinya program-program yang sangat baik untuk mendukung pemerintah dalam kaitannya dengan percepatan program-program pemerintah yang ada dan memangkas prosedur yang menghambat investasi asing masuk untuk ke kita. Termasuk juga kita juga harus melihat bahwa kesepakatan-kesepakatan dengan Amerika dan China ini menjadi penting untuk menjadi andalan untuk kita ke depannya, terutama penurunan tarif harus terus dijajaki oleh Indonesia. Demikian Pak Pras. Baik, itu dia beberapa strategi yang sudah disampaikan oleh Prof. Aryawan. Sementara dari Kadin sendiri meminta bahwa harus ada penguatan optimalisasi kalau kita bicara mengenai sektor non-migas Indonesia, sehingga bisa menopang lagi kinerja ekspor, meningkatkan devisa, kemudian mendorong juga roda perekonomian di dalam negeri, dan tentunya adalah upaya untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat luas di Indonesia. Baik, Prof. Aryawan, Pak Ajib, sayang sekali waktu terbatas. Terima kasih banyak atas informasi, update, dan juga insight yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Prof. Aryawan, Pak Ajib, terima kasih. Terima kasih Mas Pras, terima kasih Prof. Sampai ketemu. Pak Pras, Pak Ajib. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan optimalisasi penerimaan negara tanpa kenaikan pajak di tahun 2026. Market Review segera kembali. Ya pemirsa, pemerintah memastikan tidak akan mengeluarkan kebijakan baru untuk menaikkan pajak pada tahun depan. Pemerintah fokus untuk memperbaiki layanan administrasi pajak guna memperkuat kepatuhan dan penegakan aturan dalam sistem perpajakan. Dalam rapat kerja dengan Komite 4 DPD RI yang dilakukan secara daring, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah tidak akan mengeluarkan kebijakan baru untuk menaikkan pajak pada tahun depan yang selama ini menjadi kekhawatiran masyarakat. Sri Mulyani menekankan kebijakan perpajakan tetap mengedepankan asas gotong royong dan keberpihakan kepada kelompok ekonomi lemah. Ketimbang menaikkan pajak, pemerintah memilih untuk memperbaiki layanan administrasi pajak guna memperkuat kepatuhan dan penegakan aturan dalam sistem perpajakan.
kita fokusnya adalah compliance dan pelayanan serta enforcement. Jadi program-programnya adalah terus memperbaiki, menyempurnakan Cortex, sinergi pertukaran data, transaksi-transaksi yang dilakukan di digital harus sama treatmentnya dengan transaksi non-digital. Kita terus meningkatkan joint program agar dari sisi pemeriksaan data, pengawasan, intelijen bisa konsisten. Seperti diketahui dalam APBN 2026, pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.147,7 triliun. Sebagian besar pendapatan negara ditopang dari penerimaan pajak yang mencapai Rp2.357,7 triliun. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, optimalisasi penerimaan negara tanpa kenaikan pajak di tahun 2026, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Arief Rohman Said Putra. Beliau adalah Ketua HIPMI Tax Center dan juga sudah bergabung Pak Ruben Huta Barat. Beliau adalah Deputi Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis atau CITA. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Ruben, apa kabar Pak? Baik, Mas Pras, apa kabar? Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Mas Arief, apa kabar? Halo, kabar baik Mas Pras. Apa kabar Mas Pras? Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Dan tadi sudah disampaikan ini, pemerintah mematok penerimaan negara khususnya dari sektor perpajakan tahun depan meningkat 13,52% dari outlook di tahun ini menjadi Rp2.357,7 triliun. Nah Pak Ruben mungkin bisa menyampaikan apakah target ini cukup realistis, optimistis atau moderat begitu? Silakan Pak. Kalau hitung-hitungan berdasarkan target yang disampaikan di dalam RAPBN 2026, menurut kami targetnya menjadi tidak realistis ya. Kenapa tidak realistis? Di dalam RAPBN tahun 2026 itu pemerintah mematok asumsi makronya pertumbuhan ekonomi 5,4% dengan penerimaan pajak yang tumbuh sebesar 13,52%. Berarti untuk setiap 1% pertumbuhan ekonomi, penerimaan perpajakan tumbuh sekitar 2,4-2,5%. Oke. Itu rasio yang dalam studi perpajakan dikenal dengan tax buoyancy ratio ya. Nah, masalahnya adalah dalam 10 terakhir, tax buoyancy ratio kita nggak pernah tembus 2 kali ya. Berarti kalau dua kali berarti setiap 1% pertumbuhan ekonomi maka pertumbuhan penerimaan perpajakan akan tumbuh sebesar 2%. Sementara dalam era APBN 2026 kita ditargetkan tumbuh 2,5 tumbuh sekitar 13%. Itu berarti tax buoyancy ratio-nya 2,4%. Hal yang sulit untuk mencapai tax buoyancy 2,5 kali, sementara historinya dalam 10 tahun terakhir kita nggak pernah menembus 2 kali. Titik tertinggi itu hampir 2 kali adalah ketika tahun 2022 ya, mencapai sekitar 1,9 kali penerimaan pajak tumbuh dibandingkan pertumbuhan GDP. Sehingga menurut kami agak sulit ya dan cenderung tidak realistis pertumbuhan penerimaan pajak yang ditarget sebesar 13,5% dalam tahun 2026. Baik Pak Ruben. Nah dari sisi pelaku usaha begitu, HIPMI Tax Center melihat bagaimana Mas Arief kalau kita bicara mengenai target penerimaan pajak, kemudian ada juga penerimaan pajak yang turun 7% di semester 1 tahun ini begitu, di tengah pertumbuhan ekonomi kita 5,12%. Ya, terima kasih Mas Pras. Ya, saya sepakat ya, kita sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Ruben tadi, mengingat jika dibandingkan dengan target pertumbuhan ekonomi kita yang dipatok di 2026 itu hanya 5,4%. Tentu 13,4% ini target pertumbuhan perpajakan ini luar biasa berat ya untuk kemudian nanti dicapai ya. Tapi memang kalau kita hanya melihat pada tahun berjalan, kondisinya seperti itu, sangat-sangat berat. Dan itu nanti kekhawatiran kami adalah kemudian menjadi dalam tanda petik gelap mata dalam mengejar target pajakan, dan yang menjadi korban tentu adalah kami dan teman-teman sesama pengusaha ini yang kemudian menjadi target dan korban. Tapi memang kalau kita melihat ya bahwa
daluarsa pajak 5 tahun. Artinya otoritas pajak bisa mengejar tidak hanya tahun berjalan tapi di tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu juga bisa menjadi perhitungan. Makanya kemudian yang menjadi penting kami adalah otoritas pajak membuka hitung-hitungan target ini kok bisa kemudian pertumbuhan 13,4 ini hitung-hitungannya dari mana begitu. Sehingga publik mengerti, pengusaha mengerti dan kita juga semua menjadi transparan bahwa nanti yang akan dioptimalkan adalah di sisi ini, sisi itu seperti itu, Mas Pras. Baik, tapi kalau kita lihat dengan kondisi yang saat ini terjadi begitu, shortfall lagi-lagi masih menjadi PR besar juga nih untuk sisi penerimaan pajak Indonesia begitu, Mas Arief. Iya betul, kalau kita lihat, realisasi penerimaan ya sampai dengan 31 Agustus itu Ya, kan baru di angka 51,8% atau 52% lah. Sementara di tahun lalu sampai dengan, Agustus itu sudah mencapai sekitar 60%. Artinya ini, kalau dibandingkan di tahun ke tahun itu kita ada 8% penurunan. Walaupun kalau kita kemudian dibandingkan capaiannya, karena tadi kan ada perbedaan target kan. Kalau dibandingkan capaiannya kita di angka masih di angka 6%. Nah, ini tentu menjadi catatan kritis kita dan kita juga sama-sama tahu bahwa 2 minggu terakhir inilah imbas dari ya kami harus bilang ini kerusuhan kecil lah kami dan semoga bisa kemudian segera membaik dan kemudian juga tidak ada gangguan kita dalam bernegara, kita dalam menjalankan usaha-usaha dan bisnis kita begitu. oke. Nah, tentu kita berharap bahwa ini tidak ada kemudian sentimen negatif karena kemarin kita juga khawatir ada isu-isu yang cukup liar bahwa itu nanti kemudian juga lari ke buat apa kemudian kita membayar pajak kalau untuk begini begitu begitu. Nah, ini tentu juga menjadi harus diantisipasi betul lah kemudian bahwa pajak ini bagaimana pemerintah mensosialisasikan menyampaikan bahwa pajak ini merupakan instrumen penting dalam kita bernegara dan tentu ini merupakan kontribusi kita dalam menjadi warga negara yang baik. Ini menjadi penting untuk kemudian disuarakan terus dan ini tidak bisa dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sendirian. Jadi semua stakeholder, kami para pengusaha, kemudian Ya. akademisi, kemudian juga presiden dalam hal ini juga harus ikut turun tangan bagaimana menyampaikan bahwa pajak ini harus menjadi kesadaran kita bersama dan kita bisa patuhi ini secara bersama pula. Ya, ini juga menarik dicermati begitu, di mana pemerintah khususnya Kementerian Keuangan yang sudah menyebutkan tidak akan ada pajak baru begitu ya di tahun depan. Apakah ini menjadi salah satu tantangan tersendiri dan pembenahan internal juga ini menjadi fokus utama? Kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya Pak Ruben. Mas Arief, kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan pemirsa berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda. Kita akan cermati seperti apa penerimaan negara khususnya dari sektor perpajakan ya di tahun 2023 sampai dengan 2026 proyeksinya seperti apa. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini dia, dari tahun 2023 1.867,9 triliun rupiah, kemudian di tahun berikutnya naik menjadi 1.931,6 triliun, kemudian di tahun 2025 ini ditargetkan mencapai 2.076,9 triliun dan tahun depan diharapkan bisa mencapai 2.357,7 triliun rupiah. Meskipun tadi sudah disampaikan Pak Ruben, ini menjadi target yang tidak realistis dengan kondisi yang ada saat ini. Kemudian penerimaan negara secara keseluruhan juga tidak jauh berbeda. Dari tahun 2023 naik terus sampai dengan tahun 2026 diharapkan mencapai 3.147,7 triliun rupiah untuk penerimaan negara secara keseluruhan. Dan selanjutnya bagaimana dengan tax ratio? Kita akan lihat seperti apa persentasenya terhadap PDB. Di tahun 2023 10,31%, sementara 2024 10,08%, di tahun 2025 ini outlooknya diharapkan mencapai 10,03%, sementara di tahun depan dalam era APBN 2026 dipatok 10,47%.
Itu dia beberapa data, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Ruben Huta Barat dan juga Mas Arief Roman dari HIPMI Tech Center. Nah ini kalau kita bicara mati dan beberapa data yang sudah disampaikan, Pak Ruben, lantas bagaimana potensi penerimaan dari sektor perpajakan? Sementara pemerintah menyatakan tahun depan tidak ada pajak baru, kemudian kita tahu fokus untuk pembenahan ataupun reformasi internal begitu. Anda melihat ini bisa menjadi solusi untuk bisa mengejar target dari penerimaan negara di tahun depan, sementara shortfall tahun ini pun juga masih menjadi tantangan tersendiri nih Pak Ruben. Ya, kalau pemerintah menyampaikan tidak ada tarif baru atau rencana kenaikan tarif atau pajak alternatif, dengan kata lain upaya yang dilakukan pemerintah adalah intensifikasi ya, intensifikasi perpajakan. Upaya intensifikasi itu dilakukan melalui upaya penegakan hukum. Ya. Sementara secara teoritis upaya penegakan hukum yang masif justru cenderung menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Oke. Tapi bukan berarti upaya penegakan hukum itu tidak diperlukan ya. Penegakan hukum tetap diperlukan tapi sampai pada tingkat yang tidak menyebabkan justru menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Kalau kita melihat, kalau kita memaknai yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan bahwa yang dilakukan adalah intensifikasi semata-mata, maka ada risiko bahwa penegakan hukumnya justru akan masif ya, yang justru malah kontraproduktif. Jadi menurut kami, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi kombinasi ini tetap harus dilaksanakan dalam rangka mengejar target penerimaan. Janganlah bertumpu semata-mata pada intensifikasi. Oke. Sementara ekstensifikasi sebetulnya banyak yang bisa dilakukan yang sudah ada di undang-undang, sudah ada payung hukumnya, tanpa juga menyasar masyarakat kelas menengah ke bawah, yang tentu saja akan rentan apabila dikenakan pajak baru lagi ya. Contohnya seperti apa? Contohnya pajak atas transaksi atas penghasilan yang diperoleh oleh entitas dari luar negeri yang memperoleh penghasilan di Indonesia, pajak transaksi elektronik ya. PPh-nya sampai sekarang tidak dipungut sama sekali ya. Padahal dalam undang-undang sudah mengamanatkan sebetulnya sejak tahun 2021, sejak undang-undang HPP memberikan payung hukum kepada pemerintah untuk melakukan pemungutan pajak atas penerimaan yang diperoleh oleh entitas luar negeri yang memperoleh penghasilan di Indonesia melalui perdagangan sistem elektronik. Yang kedua contohnya, pajak karbon. Pajak karbon yang kita lihat di era APBN 2026 ini juga belum muncul juga. Oke. Gitu. Sementara penelitian menunjukkan bahwa potensi penerimaan dari pajak karbon ini cukup besar. Jadi ini yang menjadi pertanyaannya. Satu sisi mungkin pemerintah memang agak berhati-hati kalau melakukan upaya ekstensifikasi ke jenis-jenis pajak. Tapi ekstensifikasi yang seperti apa? Yang harusnya berhati-hati, ekstensifikasi yang tidak menyasar masyarakat menengah ke bawah, tetapi justru ekstensifikasi yang payung hukumnya sudah tersedia dan bisa menyasar pengusaha-pengusaha yang seharusnya membayar pajak dari penghasilannya yang diperoleh di Indonesia. Demikian Mas Pras. Baik. Nah ini menarik juga kalau disampaikan oleh Kementerian Keuangan begitu. Mas Arief, Anda melihat seperti apa? Jadi kalau kita bicara mengenai fokus internal reformasi perpajakan begitu, apa yang harus kita benahi terlebih dahulu begitu? Core tax system atau bagaimana nih Mas Arief? Ya, jadi kalau apa yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan dalam hal ini memang cukup masuk akal ya di tengah gejolak internal maupun eksternal yang terjadi belakangan ini begitu Mas Pras. Nah, memang apa yang bisa dilakukan tadi seperti yang disampaikan Mas Ruben, selain intensifikasi juga bisa dilakukan ekstensifikasi dengan masih banyaknya sebenarnya objek-objek pajak yang seharusnya itu adalah objek pajak tapi belum masuk ke dalam sistem kita, belum menjadi objek pajak kita. Oke. Kalau kita bisa lihat sebenarnya kalau kita membaca dari data penerimaan perpajakan itu sektor pertambangan itu masih sangat minim, masih di angka 9,6
96 triliun, itu masih di angka 6%-an. Nah, ini bisa sangat ditingkatkan lagi, sementara sektor pengolahan misalkan itu udah 25%. Nah, ini sektor pertambangan ini beberapa waktu yang lalu dari APH ya, itu kan juga mereka menghitung potensi, itu sebenarnya bisa di angka 200-an triliun. Nah, ini tentu juga bisa menjadi potensi ya, tanpa harus kemudian meningkatkan tarif pajak, tanpa kemudian adanya objek pajak baru, tapi hal-hal atau objek-objek yang seharusnya memang menjadi objek pajak tapi belum bisa tercover, belum bisa masuk ke dalam sistem perpajakan kita, itu juga menjadi salah satu kebijakan yang penting. Makanya kemudian apa yang disampaikan Kementerian Keuangan bahwa pengetatan pengawasan itu menjadi penting, kemudian juga perbaikan sistem Kortek yang sejauh ini masih jauh dari harapan, itu juga menjadi penting juga, Mas. Kita beberapa kali mendiskusikan bahwa harapan kita Kortek menjadi game changer ya, tapi sampai sekarang memang ini masih belum begitu optimal untuk membantu konversi ke penerimaan negara. Ya, Mas Arief, dan kalau kita tahu insentif ini akankah ada potensi dikurangi tahun depan, mengingat padahal kan insentif yang seperti Anda sampaikan bisa menjadi booster juga nih untuk roda industri manufaktur, khususnya mungkin ada penyerapan tenaga kerja yang cukup banyak di sana, Mas Arief. Ya, saya insentif juga tetap penting ya Mas Pras ya, tapi tentu harus dengan kadar yang tepat. Kalau terlalu besar juga nanti akan berimbas pada penerimaan perpajakan. Tapi kalau kemudian insentif dihapuskan sama sekali, tentu ini juga bisa malah kontraproduktif. Artinya justru akan memperlambat pertumbuhan ekonomi kita. Nah, ini menjadi PR besar dari otoritas pajak kita untuk biar memberikan insentif pada takaran yang pas. Tapi memang bagaimanapun untuk pertumbuhan ekonomi kita, insentif itu menjadi salah satu instrumen yang bisa diberikan kepada pengusaha. Oke, nah Pak Ruben, tadi memang Anda melihat dan mungkin sama juga dengan Mas Arief, masih ada potensi-potensi atau sektor lain yang bisa kita coba tarik untuk masuk ke dalam sektor perpajakan kita. Misalnya kita tahu juga sempat cukup mencuat shadow ekonomi di sana, kemudian underground ekonomi. Anda melihat ini potensinya cukup luas atau tidak? Meskipun tadi Anda katakan ada pajak karbon juga yang harus sudah mulai dilihat atau dilirik oleh pemerintah, begitu Pak Ruben? Ya, kalau dilihat dari pernyataan-pernyataan Kementerian Keuangan mengenai rencana pemajakan atas shadow ekonomi, kita bisa melihat bahwa yang dimaksud dengan shadow ekonomi ini adalah lebih kepada pelaku-pelaku usaha UMKM yang sampai saat ini mungkin belum masuk ke dalam ekosistem perpajakan ya. Oke. Tapi dalam kondisi sekarang, kalau pemerintah memfokuskan pada UMKM dan berusaha memasukkan mereka ke dalam sistem perpajakan, memasukkannya ke dalam sistem perpajakan tetap perlu ya. Tapi berusaha memajaki secara intensif dari sektor itu mungkin yang harus berpikir dua kali ya, karena tentu saja akan sedikit banyak akan berisiko kepada adanya gejolak pada lapisan masyarakat ke bawah ya. Sehingga menurut kami justru pemajakan atas sektor underground ekonomi ini justru harusnya lebih dititik beratkan kepada underground ekonomi yang sifatnya bukan UMKM ya. Yang harus diingat adalah misalnya adalah pemajakan atas hasil-hasil dari tindak pidana misalnya. Ingat bahwa undang-undang perpajakan kita tidak mengenal asal-usul penghasilan tersebut ya. Otoritas perpajakan tetap berwenang untuk memajaki segala macam penghasilan tanpa membedakan bahwa itu dari sumber yang dalam tanda kutip haram atau non haram. Justru itulah sebetulnya yang seharusnya dikejar sekaligus memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana korupsi atau tindak pidana ekonomi yang lainnya. Kalau kita lihat kan itu memungkinkan karena
Direktorat Jenderal Pajak kan telah melakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum pada kisaran bulan Juli ya, dengan melakukan koordinasi dan melakukan sharing informasi untuk dapat menjaring penerimaan negara dari indirect economy. Itulah memang strategi utama bagaimana memajaki sektor underground economy. Sudah Oke. pada track yang tepat ya. Baik ya, masih ada beberapa celah yang bisa dimanfaatkan tentunya oleh pemerintah untuk bisa mencari sumber pajak lainnya begitu. Meskipun kita tahu di tahun depan tadi sudah dinyatakan tidak ada pajak baru dan semoga nanti bagaimana optimalisasi reformasi internal begitu dari perpajakan di dalam negeri ataupun di tubuh dari Direktorat Jenderal Pajak sendiri juga bisa meningkatkan lagi penerimaan pajak Indonesia di tahun 2026. Baik, Pak Ruben, Mas Arief, sayang sekali waktu terbatas. Terima kasih banyak atas update informasi dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali, Pak Ruben dan juga Mas Arief. Terima kasih. Terima kasih, Mas Pras, Mas. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus di depan, aku investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.